Yuk dukung kami dengan belanja sneakers di tokopedia.com/gentur atau belanja kosmetik dan pakaian muslimah di shopee.co.id/imadha.hijab. Alfred Weber mengembangkan faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan lokasi industri, yaitu jarak rata-rata, biaya angkut maksimum, jumlah penduduk, biaya angkut minimum, jarak angkut optimum. Alfred Weber mengemukakan teori susut dan ongkos transport yang bicara tentang lokasi paling ideal untuk penempatan industri. Pertimbangan utama yang digunakan dalam teori tersebut adalah biaya angkut minimum. Alasannya adalah semakin rendah biaya angkut, maka keuntungan yang diperoleh bisa semakin besar. Jadi di sini jawabannya yang D. Penjelasan tentang teori susut dan ongkos transport dari Alfred Weber. Teori ini membahas tentang orientasi lokasi industri yang tepat sehingga efisien dalam biaya produksi karena biaya angkut yang minim. Dalam penentuan lokasi industri, Weber menggunakan rumus indeks material atau IM, yaitu bobot bahan mentah dibagi bobot produk jadi. Apabila hasil perhitungan ini lebih dari 1, yang mana itu menunjukkan bobot bahan mentah yang lebih berat, maka industri harus ditempatkan dekat dengan lokasi bahan mentah. Sebaliknya, apabila IM kurang dari 1, yang mana itu berarti bobot produk jadi yang lebih berat, maka industri harus ditempatkan dekat dengan pasar. Ini sebagai penjelasan lebih lanjut. Industri harus dekat dengan bahan baku jika pertama, bahan bakunya lebih mudah rusak daripada produk jadi. Berikutnya, bobot bahan baku lebih berat daripada bobot produk jadi. Dan contohnya industri pertambangan, kayu, gula pasir, susu, dan minyak goreng. Kita ambil contoh minyak goreng. Ya. Minyak goreng bahan bakunya adalah kelapa sawit. Produk jadinya ya minyak goreng. Apakah benar bahan baku lebih mudah rusak daripada produk jadi? Jadi di sini kelapa sawit lebih mudah rusak daripada minyak goreng? Benar ya, karena kelapa sawit kan buah. Ketika dia sudah dipetik dari pohonnya, maka akan busuk dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan ketika sudah menjadi minyak goreng, dia akan awet jika dikemas dengan baik. Dia bisa awet berbulan-bulan. Kemudian kita bandingkan bobotnya. Bobot bahan baku lebih berat daripada bobot produk jadi. Nah, di sini jelas bahwa bobot kelapa sawit itu pasti lebih berat daripada bobot minyak goreng. Nah, maka daripada terkena ongkos yang mahal ketika mengangkut bahan baku ke lokasi industri, akan lebih baik jika industrinya yang dibangun berdekatan dekat dengan sumber bahan baku. Kemudian, industri harus dekat dengan pasar jika produk jadi lebih mudah rusak daripada bahan baku. Kemudian bobot bahan baku, maksudnya bobot produk jadi lebih berat daripada bobot bahan baku. Contohnya industri makanan, minuman, pakaian. Nah, kita ambil contoh yang lebih konkret, industri kue. Ya. Industri kue atau roti misalnya gitu ya. Jadi kue dan roti ini sebagai produk jadi dan tepung terigu sebagai bahan bakunya. Nah, apakah benar produk jadi lebih mudah rusak daripada bahan baku? Jadi roti dan kue lebih mudah rusak daripada tepung terigu? Jelas iya. Roti itu umurnya kan cuma 1-3 hari lah paling lama ya. Sedangkan tepung terigu itu awet berbulan-bulan. Kemudian kita bandingkan bobotnya. Bobot produk jadi lebih berat daripada bobot bahan baku. Jelas. Untuk membuat kue, misalnya kue bolu yang hasil jadinya 1 kilo, tepung yang dibutuhkan pasti kurang dari 1 kilo. Ya. Jadi, ini penjelasan tentang teori susut dan ongkos transport menurut Alfred Weber. Karakteristik iklim di daerah tropis adalah suhu udaranya selalu panas dan berubah menurut musim,
kelembapan udaranya cenderung konstan dan rendah, suhu udara selalu panas dan berubah menurut elevasi, curah hujannya selalu di atas 3.000 mm per tahun, atau sering dilanda angin siklon tropis. Iklim tropis adalah iklim yang dimiliki oleh daerah yang terletak di sekitar khatulistiwa. Karena posisi khatulistiwa merupakan bagian tengah di bumi yang tidak pernah membelakangi matahari, maka sepanjang tahun wilayah ini selalu mendapat intensitas matahari dan tidak memiliki musim dingin. Akibatnya, suhu rata-rata di iklim tropis tinggi dan akan berubah sesuai musim dengan angka yang tidak terlalu signifikan. Jadi yang A benar, ya. Nah, kemudian kenapa yang B sampai E salah? Yang A, kelembapan udaranya cenderung konstan dan rendah, salah. Indonesia iklimnya tropis, tapi kelembapannya tinggi, gitu ya. Jadi kelembapan rendah itu bukan ciri iklim tropis. Nah, iklim tropis itu intinya adalah selalu mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Nah, pada daerah yang didominasi lautan, ini akan membuat curah hujannya jadi tinggi. Kenapa? Karena banyak lautan, kemudian banyak dapat sinar matahari, penguapan tinggi, dan curah hujan jadi tinggi. Sedangkan di daerah-daerah yang daratannya luas atau pedalaman, seperti beberapa daerah di Afrika, di Australia, nah itu cenderung kering, begitu ya. Memang kelembapan rendah, tapi di sini kelembapan rendah yang jelas bukan ciri dari daerah tropis. Kemudian yang C, suhu udara selalu panas dan berubah menurut elevasi. Ini salah, karena perubahan menurut elevasi itu maksudnya ketinggian ya. Kita tahu bahwa semakin tinggi tempat, suhunya semakin dingin. Nah, ini terjadi di seluruh permukaan bumi pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu lapisan atmosfer yang paling bawah. Ya. Jadi ini bukan ciri daerah tropis, tapi semua seluruh daerah di permukaan bumi ini semakin tinggi tempatnya, suhunya pasti akan semakin dingin gitu ya. Kemudian yang D salah. Curah hujannya selalu di atas 3.000 mm per tahun. Ini berarti curah hujannya selalu tinggi begitu ya. Nah, kenyataannya ada daerah tropis yang curah hujannya rendah karena didominasi oleh daratan. Seperti tadi saya sempat sebutkan begitu ya. Beberapa daerah di Amerika Selatan, di Afrika, kemudian sebagian wilayah Australia itu mereka ada yang masuk ke daerah tropis tapi justru kering alias curah hujannya rendah. Kenapa? Karena didominasi oleh daratan, jauh dari jangkauan air laut. Kemudian sering dilanda angin siklon tropis juga salah, karena iklim tropis ini cenderung stabil, artinya perubahan suhunya tidak terlalu signifikan. Perubahan suhunya tidak drastis, maka tidak beresiko terkena angin yang kencang. Nah, maka yang E ini juga salah. Jelas di sini jawabannya yang A ya. Salah satu kondisi fisik negara Cina yang menjadikan wilayahnya berbeda dengan iklim di Jepang dan Korea adalah kondisi topografi, ketinggian tempat, kedudukan lintang, kondisi fisik sungai, atau luasnya wilayah pedalaman. Cina atau Tiongkok memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan Jepang dan Korea, terutama pada ukuran daratannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Cina itu memiliki daratan yang sangat luas, ya. Sedangkan Korea dan Jepang, mereka adalah negara kepulauan. Nah, secara fisik mereka lebih didominasi Jepang dan Korea ini oleh perairan, ya. Sedangkan Cina ini didominasi oleh daratan. Ini akan membuat iklimnya berbeda. Jepang dan Korea berupa kepulauan dan tidak memiliki daratan yang luas, sedangkan Cina didominasi oleh wilayah daratan yang sangat luas. Kondisi ini membuat Jepang dan Korea lebih dipengaruhi iklim laut, sedangkan Cina dipengaruhi iklim darat. Salah satu ciri iklim darat adalah keberadaan gurun, seperti gurun Gobi di Cina. Ya. Jadi di sini jawabannya yang E. Nah, ini kaitannya dengan iklim fisis. Walaupun secara letak lintang, wilayah Asia Timur itu seluruhnya, baik Cina, Jepang, Korea, dan negara-negara tetangga lainnya, itu berada pada iklim sedang atau iklim yang punya 4 musim gitu ya. Nah, tapi secara fisik
Nah, ada perbedaan iklim lagi nih. Cina didominasi daratan, sedangkan Jepang dan Korea ini didominasi oleh perairan. Sehingga Jepang sama Korea iklim-iklim laut, Cina itu iklim darat. Iklim darat itu iklim yang fluktuasi suhunya ekstrim. Siangnya bisa panas banget, malamnya bisa dingin banget. Sedangkan iklim laut itu cenderung stabil. Jadi keberadaan air yang banyak ini menstabilkan suhu. Pada peta tanpa skala diketahui jarak A ke B adalah 5 cm. Pada peta dengan skala 1:100.000, jarak yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta AB adalah, jarak A ke B di peta 1 adalah 5 cm. Jarak A ke B di peta kedua adalah 20 cm. Jadi di sini untuk memudahkan kita sebut aja peta 1 dan peta 2 ya. Peta 1 yang lebih kecil yang jarak A ke B-nya 5 cm, kemudian peta kedua jarak A ke B-nya 20 cm. Dia lebih besar. Nah, di sini jelas artinya peta 1 lebih kecil dari peta 2. Peta 1 berukuran 1/4 dari peta 2 ya, karena diketahui jarak A ke B 5 cm, kemudian ada peta lain. Nah, dengan skala yang diketahui 1:100.000 jarak yang sama, maksudnya jarak A ke B juga 20 cm. Berarti kan 4 kali lebih besar gitu ya. Nah, peta 1 jadinya 1/4 dari peta 2. Maka skala 1:100.000 diperkecil 4 kali, sama dengan 1/1000 dibagi 4. Nah, atau sama dengan 1/1000 kali 1/4. Ingat ya, kalau di sini kan 1/1000 dibagi 4/1 begitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita jadikan pecahan juga. Nah, ingat kalau dijadikan pecahan ini, kalau dibalik maksudnya 1/1000 dibagi 4 itu sama dengan 1/1000 kali 1/4. Nah, 1 kali 1, 1, 100.000 kali 4, 400.000. Nah, jadi di sini skala peta yang pertama, yang jarak A ke B-nya 5 cm itu adalah 1:400.000. Ingat, semakin kecil ukuran peta, maka semakin besar penyebut skalanya. 1:400.000 lebih kecil daripada 1:100.000. Hutan rawa pada kenampakan foto udara mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam. Hal ini disebabkan karena ketinggian pohon seragam, ketinggian pohon berbeda-beda, ketinggian pohonnya rendah, pohonnya tinggi-tinggi, atau tidak ada hubungannya dengan ketinggian pohon. Tekstur dalam interpretasi citra penginderaan jauh dapat diartikan sebagai kasar atau halusnya objek. Nah, jadi sederhananya begitu ya. Tekstur bicara kasar atau halusnya objek. Sifat tekstur sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan objek. Apabila seragam dan tidak ditemukan perbedaan ketinggian, maka teksturnya menjadi halus. Sedangkan jika ada perbedaan ketinggian, maka teksturnya menjadi kasar. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, ketinggian pohon berbeda-beda. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila jumlah penduduknya banyak, tumbuh dengan cepat, dan datang dari berbagai wilayah. Sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah tersebut sangat unggul. Harga tanah di wilayah tersebut stabil dan memberikan pengaruh pada wilayah lain. Kegiatan ekonomi di wilayah tersebut beraneka ragam, atau ada pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan memberikan dampak pada wilayah sekitar. Pusat pertumbuhan adalah wilayah perkotaan yang memiliki perkembangan ekonomi yang baik dan dapat menstimulus wilayah lain di sekitarnya untuk ikut maju. Contoh yang sederhana adalah kota Bekasi, Depok, dan Tangerang bisa semaju sekarang karena bertetangga dengan Jakarta. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ada pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan memberikan dampak pada wilayah sekitar. Jadi di Indonesia kan ada 4 wilayah pusat pertumbuhan utama gitu ya. Nah, wilayah A atau regional A itu pusatnya di Medan, dan Medan akan mempengaruhi atau menstimulus wilayah-wilayah sekitarnya untuk ikut maju. Kemudian regional B
pusatnya di Jakarta, nah Jakarta menstimulus daerah sekitarnya untuk ikut maju juga. Begitu juga regional C yang pusatnya di Surabaya dan regional D yang pusatnya di Makassar. Nah, ini semua diharapkan bisa menstimulus wilayah lain di sekitarnya untuk bisa ikut maju. Ilmu geografi pertama kali diperkenalkan dalam bentuk laporan perjalanan dari berbagai penjuru dunia. Metode penyampaian gambaran muka bumi seperti tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, Eratosthenes, Plato, Galileo, atau Ptolemeus. Ilmu geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes, seorang ahli matematika dan astronomi asal Yunani. Istilah geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi dan grafein yang berarti tulisan. Jadi di sini jawabannya B, Eratosthenes. Negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi adalah Jepang, Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia. Nah, ini pertanyaan gampang banget ya. Jelas Singapura adalah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi sekaligus satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Kenapa bukan Jepang? Karena Jepang itu Asia Timur, bukan Asia Tenggara. Ya. Kemudian Brunei, Indonesia, Malaysia itu adalah masih negara berkembang dan jelas pendapatannya tidak setinggi Singapura sebagai negara maju. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah ini. Berdasarkan gambar piramida penduduk stasioner di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang berusia ... belum produktif lebih besar dari yang berusia produktif, muda seimbang dengan penduduk usia tua, tidak produktif sama dengan yang berusia produktif, belum produktif sama dengan yang berusia produktif, atau muda lebih banyak daripada usia tua. Pada piramida penduduk stasioner, komposisi umur penduduk yang dominan ialah kelompok usia produktif. Makanya kita bisa lihat di sini, dia paling lebar di bagian tengah. Nah, bagian tengah ini adalah kelompok usia produktif, usia yang berpenghasilan atau bekerja. Sedangkan yang bawah ini usia muda 0-14. Ini belum produktif. Kemudian yang paling atas, yaitu 65 tahun ke atas, itu usia tua, sudah pensiun, sudah tidak lagi bekerja. Jadi termasuk usia non-produktif juga. Nah, selain itu, ciri lainnya adalah jumlah kelahiran dan kematian yang seimbang. Dan jumlah penduduk muda seimbang dengan penduduk usia tua. Nah, karena kelahiran dan kematiannya seimbang, maka piramida penduduk ini statis ya perkembangannya. Artinya jumlahnya tetap. Nah, ingat bahwa kelahiran itu menambah jumlah penduduk, kematian mengurangi. Ketika angkanya seimbang antara kelahiran dengan kematian, maka pertumbuhan penduduknya akan tetap. Nah, makanya disebut sebagai stasioner, diambil dari kata statis. Dan juga di sini kita bisa lihat, tadi usia muda itu kan yang bawah ya, usia tua yang atas. Kita bisa bilang umumnya piramida penduduk stasioner itu seimbang antara atas dan bawahnya. Nah, artinya jumlah penduduk muda seimbang dengan penduduk usia tua. Jumlah penduduk di wilayah dengan piramida penduduk seperti ini cenderung tetap atau statis. Maka dari itu disebut sebagai piramida penduduk stasioner. Jadi jawabannya yang B, muda seimbang dengan penduduk usia tua. Kota mempunyai karakteristik sebagai tempat yang memiliki titik-titik-titik. Masyarakatnya heterogen atau tidak homogen atau homogen. Nah, kepadatan penduduknya rendah atau tinggi. Kegiatan ekonominya agraris atau bukan agraris. Kota adalah satuan wilayah administratif dengan masyarakat yang heterogen karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, kepadatan penduduk tinggi ini maksudnya karena jumlah penduduknya banyak, sedangkan wilayahnya itu cenderung terbatas. Dan kegiatan ekonomi utamanya adalah industri. Jadi jawaban yang kita ambil adalah yang B, masyarakat yang tidak homogen, berarti kan heterogen. Kepadatan penduduk yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang bukan agraris. Nah, yang lain-lain udah jelas salah ya. Yang A, kenapa salah? Nah, masyarakat heterogen benar, tapi kepadatan penduduk rendah salah.
Kemudian yang C, kenapa salah? Masyarakat homogen, udah langsung salah. Yang D, masyarakat heterogen, kepadatan penduduk rendah, salah. Yang E, masyarakat heterogen, kepadatan penduduk tinggi, tapi kegiatan ekonomi agraris. Nah, salah di kegiatan ekonominya yang E. Lapangan pekerjaan di perdesaan belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, sebab tingkat migrasi penduduk desa yang masuk ke kota semakin tinggi. Nah, pernyataannya benar, ya. Desa biasanya kekurangan jumlah pekerjaan, sehingga banyak penduduknya yang pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Kemudian alasannya juga benar, tingkat migrasi penduduk desa yang masuk ke kota semakin tinggi. Migrasi penduduk desa ke kota, atau disebut urbanisasi, semakin lama semakin tinggi, karena begitu banyaknya faktor penarik dari kota, seperti pekerjaan yang lebih beragam, upah yang lebih tinggi, dan fasilitas yang lebih lengkap. Nah, di sini benar dan benar, tetapi sebab akibat atau enggak? Kita perhatikan di sini ya. Kalimat tersebut ternyata nggak sebab akibat. Ini kebalik ya. Akan sebab akibat jika tingkat migrasi penduduk desa yang masuk ke kota semakin tinggi, sebab lapangan pekerjaan di pedesaan belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Jadi di sini jawabannya B. Setiap warna pada citra satelit memberikan makna tertentu, sebab warna sangat dipengaruhi oleh perbedaan gelap terangnya suatu objek yang dipengaruhi oleh tingkat kelembapannya. Kalimat yang atas benar. Setiap warna pada citra satelit memberikan makna tertentu. Warna hijau biasanya dimiliki oleh vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan warna biru biasanya dimiliki oleh perairan atau laut. Nah, jadi beberapa objek sudah punya warna yang khas begitu ya. Tetapi alasannya salah. Ya. Warna sangat dipengaruhi oleh perbedaan gelap terangnya suatu objek yang dipengaruhi oleh tingkat kelembapan. Nah, gelap terangnya suatu objek adalah pengertian dari rona, bukan warna. Rona juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan objek. Maksudnya, objek yang basah, jadi kelembapan ini kan ngomongin kadar air gitu ya. Objek yang basah cenderung memiliki rona yang gelap, sedangkan objek yang kering ronanya itu cerah. Benar salah, jadi jawabannya C. Pantai timur Sumatera memperoleh curah hujan tahunan yang kecil dibandingkan daerah sepanjang patahan Semangko. Sebab daerah sepanjang patahan Semangko terletak di pedalaman dan elevasinya tergolong tinggi. Nah, kalimat yang atas salah ya. Kenapa salah? Secara umum, keseluruhan wilayah Pulau Sumatera memperoleh curah hujan yang tinggi dan tidak ada perbedaan signifikan di antara mereka. Jadi maksudnya dari semua daerah yang ada di Pulau Sumatera itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, semuanya masuk ke Indonesia bagian barat yang mana ini dilewati duluan oleh angin muson barat ya. Angin yang menyebabkan musim penghujan di Indonesia yang membawa banyak uap air. Nah, perbedaan curah hujan tersebut akan terlihat jika kita bandingkan Pulau Sumatera dengan Jawa atau bahkan dengan Nusa Tenggara. Yang mana Nusa Tenggara ini curah hujannya rendah begitu ya. Kenapa? Karena dia lokasinya di timur. Ingat, curah hujan Indonesia semakin ke timur itu semakin rendah atau semakin kering. Kemudian alasannya benar di sini. Daerah sepanjang patahan Semangko terletak di pedalaman dan elevasinya tergolong tinggi. Elevasi itu ketinggian tempat ya. Daerah sepanjang patahan Semangko terletak di pedalaman. Pedalaman itu maksudnya di dalam daratan, ya, jauh dari pinggir, jauh dari pantai. Dan ketinggian atau elevasinya tergolong tinggi. Jadi jawabannya yang D, salah benar. Lingkungan fisik manusia merupakan lingkungan alam yang mengelilingi atau berada di sekitar manusia. Sebab manusia dipengaruhi oleh kondisi alam dan sosial di mana mereka berada. Pernyataannya benar. Lingkungan adalah segala keadaan di sekitar kita. Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Nah, fisik itu yang alam, sosial itu yang berkaitan dengan manusia, budaya itu yang berkaitan dengan hasil karyanya manusia. Seperti bangunan misalnya gitu ya. Kemudian alasannya benar, manusia dipengaruhi oleh kondisi alam dan sosial di mana mereka berada.
Nah, kondisi alam dan permukaan bumi memengaruhi manusia yang tinggal di atasnya. Buktinya adalah mata pencarian dan jenis pakaian masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat pegunungan. Nah, di pesisir masyarakat banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan mereka tidak membutuhkan pakaian tebal. Sedangkan di pegunungan masyarakat lebih cocok untuk berkebun dan menggunakan pakaian yang tebal. Nah, di sini kedua kalimat benar tapi tidak berhubungan sebab akibat ya. Jadi jawabannya yang B. Lingkungan fisik manusia merupakan lingkungan alam yang mengelilingi atau berada di sekitar manusia sebab manusia dipengaruhi oleh kondisi alam dan sosial di mana mereka berada. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala pemanasan global adalah areal gurun pasir menjadi bertambah luas, terjadi kenaikan permukaan air laut, kondisi cuaca atau musim menjadi kurang stabil, terjadi fluktuasi produksi pertanian sehingga suplai bahan makanan terganggu. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya daerah kering, sehingga wilayah gurun juga semakin luas. Nah, jadi akibat suhu yang semakin tinggi, gitu ya, bertambahnya daerah yang kering, sehingga wilayah gurun bisa menjadi semakin luas. Berikutnya, pencairan es di kutub yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kemudian dampak lanjutannya adalah dari kenaikan permukaan air laut ini, jadi banyak pantai dan pulau kecil yang tenggelam. Nah, pernah keluar soal juga berkaitan dengan ini, waktu itu pertanyaannya adalah kerugian yang dialami Indonesia akibat pemanasan global ya, dibanding negara-negara lain adalah, atau dibanding negara-negara tropis lain. Nah, kerugian yang dialami Indonesia yang mungkin tidak dialami oleh kebanyakan negara lain adalah waktu itu jawabannya banyaknya pulau yang tenggelam. Gitu ya. Ingat bahwa kita salah satu negara dengan pulau terbanyak, ada 17 ribuan, yang mana ketika air laut ini naik volumenya jelas pasti banyak pulau kecil terutama dan daerah-daerah pantai yang tenggelam. Berikutnya kondisi cuaca dan musim tidak stabil dan sulit diprediksi. Dan banyak terjadi cuaca ekstrim seperti musim hujan yang berkepanjangan sehingga banjir dan musim kemarau berkepanjangan sehingga kekeringan. Dan kedua fenomena ini dapat menyebabkan gagal panen sehingga suplai bahan makanan terganggu. Nah, jadi 4 poin yang disebutkan di soal semuanya benar. Maka jawabannya E. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar wilayah ditentukan oleh jenis kebutuhan, jumlah penduduk antar tempat, waktu tempuh antar tempat, jarak antar tempat. Teori gravitasi digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah. Rumusnya, jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B dibagi jarak A ke B dikuadratin. Nah, di sini semakin besar hasil perhitungan dari rumus tersebut, maka semakin kuat interaksi dua wilayah. Jadi, semakin besar angkanya ya dari hasil perhitungan ini, itu menunjukkan interaksi yang semakin kuat. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa interaksi akan semakin kuat jika pertama jumlah penduduk semakin banyak. Kenapa? Karena jumlah penduduk di sini yang menjadi pembilang. Ya, ingat bahwa rumus ini tidak lain adalah pecahan. Ya, ada pembilang yaitu di sini jumlah penduduknya. Nah, yang atas kemudian ada penyebut yaitu jarak. Nah, ingat bahwa pecahan itu akan semakin besar nilainya apabila angka yang atas atau pembilang itu semakin besar atau angka yang bawah atau penyebutnya semakin kecil. Nah, jadi di sini interaksi akan semakin kuat jika jumlah penduduk semakin banyak atau jarak semakin dekat atau bisa dua-duanya itu semakin mantap. Jadi di sini jawabannya yang C, 2 dan 4, jumlah penduduk antar tempat dan jarak antar tempat. Untuk mengurangi erosi permukaan pada lahan yang berlereng dapat dilakukan dengan pembuatan teras-teras, pembangunan dam pengontrol atau check dam, penanaman mengikuti kontur, pembukaan permukaan tanah dari rumput atau gulma. Lahan yang miring atau berlereng memiliki risiko erosi. Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya konservasi lahan.
seperti pembuatan terasering yang pertama atau sengkedan. Nah, jadi dengan dibuat tangga-tangga, maka risiko erosi pada lahan miring dapat diminimalisasi. Berikutnya penanaman mengikuti kontur atau contour cropping. Nah, jadi ini menanam secara horizontal sesuai ketinggian agar tanah tidak mudah tererosi. Jadi contour cropping ini seperti kita melihat penanaman teh begitu ya. Dia akan ditanam secara horizontal dan berdasarkan garis kontur atau garis ketinggian. Nah, dengan dia ditanam memotong lereng, itu diharapkan akan bisa menjadi pagar lah begitu ya, menghambat ketika ada tanah yang tererosi atau longsor. Nah, cek dam dan pembersihan gulma tidak dapat mengurangi risiko erosi karena dua metode ini tidak berkaitan dengan lahan miring atau berlereng. Jadi di sini jawabannya yang B, 1 dan 3 yang benar. Zona permukiman pada teori konsentris ditetapkan berdasarkan kualitas akses di lingkungan perumahan, tingkat kepadatan permukiman, kualitas perumahan, jenis pekerjaan penghuni. Teori konsentris merupakan pola keruangan kota yang dikemukakan oleh Burgess. Nah, ini adalah gambarnya yang disebut dengan teori konsentris. Jadi ada 5 zona. Zona 1 itu adalah di tengah-tengah, di pusatnya, itu adalah CBD, Central Business District. Kemudian yang kedua, zona peralihan, zona perdagangan beralih ke permukiman. Ini bisa juga disebut sebagai kawasan industri, gitu ya. Kemudian zona 3, permukiman kelas pekerja atau buruh. Nah, atau bisa juga disebut permukiman kelas rendah. Berikutnya permukiman kelas menengah. Dan nomor 5 ini seharusnya permukiman kelas tinggi ya. Jadi ada kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Kalau di sini keterangannya zona 5 itu pengelaju. Zona permukiman beralih ke zona pertanian. Nah, di sini pertanyaannya, dasar dari zonasi pada konsentris ini ditetapkan berdasarkan apa? Nah, dari gambar di samping terlihat bahwa pembagian zona ditetapkan berdasarkan kualitas akses di lingkungan perumahan. Kemudian tingkat kepadatan permukiman, kualitas perumahan, dan pekerjaan penghuni. Jadi terlihat ya bahwa kualitas perumahan kan jelas, karena di sini kan dibagi tadi. Ada yang kelas rendah, ada kelas menengah, begitu. Kemudian jenis pekerjaan penghuni juga itu bisa kita lihat, walaupun mungkin tidak terlalu detail begitu ya. Maksudnya zona 3 adalah permukiman kelas rendah yang diisi oleh kelas pekerja atau buruh. Nah, jadi zonasi ini juga sedikit memperlihatkan tentang jenis pekerjaan penghuni di setiap zona gitu ya, walaupun mungkin secara umum aja. Begitu juga 1 dan 2 otomatis benar, kualitas akses di lingkungan perumahan. Nah, jadi maksudnya kita bisa katakan semakin jauh dia dari zona peralihan, yang mana zona peralihan ini juga bisa dianggap sebagai kawasan industri, itu akan semakin baik ya. Kemudian tingkat kepadatan permukiman juga. Nah, jadi di sini yang kita pilih adalah E, semuanya benar. Curah hujan tahunan mulai dari Jakarta, Depok, Bogor cenderung mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Hal ini disebabkan karena gejala hujan konvektif makin kuat ke arah pedalaman, curah hujan akan bertambah mengikuti ketinggian tempatnya, pembentukan awan cumulonimbus lebih sering terjadi di Bogor, kondensasi uap air hasil penguapan makin kuat terjadi di Bogor. Jadi kita ketahui bahwa Bogor itu kota hujan, ya, curah hujannya lebih tinggi daripada Depok, apalagi Jakarta. Penyebabnya apa? Nah, yang nomor 1 salah ya. Hujan konveksi lebih banyak terjadi di daerah pesisir. Hujan konveksi ini apa? Hujan yang menurut bahasa orang awam itu adalah hujan orang meninggal. Nah, jadi ini adalah hujan
yang khas terjadi di daerah tropis. Nah, sebabnya adalah naiknya massa udara panas. Jadi bisa siang-siang nih lagi panas, kemudian tiba-tiba hujan. Nah, ini karena peristiwa penguapan dan pengembunan begitu cepat. Nah, jadi hujan konveksi seperti yang kita biasa sebut sebagai hujan orang meninggal. Apakah makin kuat ke arah pedalaman? Salah ya. Curah hujan akan bertambah mengikuti ketinggian tempatnya, ini juga salah. Justru semakin tinggi tempat, semakin rendah curah hujannya. Itu pada umumnya ya. Kenapa bisa semakin tinggi tempat semakin rendah curah hujannya? Karena dia jauh dari jangkauan air, alias jauh dari laut. Kemudian pembentukan awan cumulonimbus lebih sering terjadi di Bogor, salah. Kondensasi uap air hasil penguapan makin kuat terjadi di Bogor. Nah, yang nomor 4 ini benar ya, karena nggak mungkin semuanya salah juga kan. Karena Bogor memiliki elevasi yang lebih tinggi, maksudnya ketinggiannya yang lebih tinggi tepatnya, daripada Jakarta dan Depok, maka suhunya lebih rendah. Suhu rendah ini membuat pengembunan atau kondensasi semakin kuat. Nah, ingat pengembunan ini adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi air lagi, sehingga curah hujannya tinggi. Jadi jawabannya yang D, hanya 4 yang benar. Jakarta sebagai kota utama melakukan hubungan perdagangan dengan hinterland-nya, yakni Jawa Barat. Interaksi tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor kesempatan untuk saling berinteraksi, kemudahan untuk melakukan transportasi, tersedianya kelebihan suplai dari daerah hinterland, kebutuhan barang yang sama. Hubungan perdagangan Jakarta dengan Jawa Barat ini dipelajari dalam faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antar ruang. Yaitu yang pertama kesempatan untuk saling berinteraksi atau disebut juga intervening opportunity. Berikutnya kemudahan transportasi dan perpindahan atau transferability. Yang ketiga adanya kelebihan suplai barang suatu kota sementara di kota lain itu barang tersebut kekurangan. Sehingga mereka menjadi saling melengkapi atau adanya regional complementary. Kebutuhan yang sama justru tidak mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Jadi di sini jawabannya yang A, 1, 2, 3 yang benar. Ada pertanyaan, kritik, saran, atau request pembahasan soal sosiologi dan geografi lainnya? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.